Hai semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat. Kita kembali lagi di Asal Usul. Ada banyak kota di dunia. Kota-kota ini ada yang baru berdiri beberapa tahun, tapi tidak sedikit juga yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Kota-kota tua ini tersebar di beberapa negara. Tentu saja, kota-kota ini menyimpan cerita dan warisan budaya yang cukup kental lantaran telah jadi saksi peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu. Bukan hanya itu, kota-kota tua ini juga menampilkan berbagai arsitektur kuno menarik yang merupakan peninggalan manusia dari masa lalu. Faktor ini pula yang menjadikan kota-kota ini destinasi wisata bagi turis mancanegara. Ada banyak kota di dunia. Kota-kota ini ada yang baru berdiri beberapa tahun, tapi tidak sedikit juga yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Kota-kota tua ini tersebar di beberapa negara. Tentu saja, kota-kota ini menyimpan cerita dan warisan budaya yang cukup kental lantaran telah jadi saksi peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu. Bukan hanya itu, kota-kota tua ini juga menampilkan berbagai arsitektur kuno menarik yang merupakan peninggalan manusia dari masa lalu. Faktor ini pula yang menjadikan kota-kota ini destinasi wisata bagi turis mancanegara. Berikut adalah daftar kota-kota paling tua yang ada di dunia. Tapi sebelum saya mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih. 1. Kota tua Susa, Iran. Kota kuno Susa atau yang sekarang disebut Sush, menjadi pemukiman kecil pada 7000 SM dan berubah menjadi daerah perkotaan pada 4200 SM, menurut ensiklopedia sejarah kuno. Pada 324 SM, kota itu adalah situs pernikahan Susa, di mana Alexander Agung mengatur pernikahan lebih dari 10.000 orang Makedonia dan Persia dalam upaya untuk menyatukan budaya. 2. Argos, Yunani. Kota merupakan pusat permukiman dan kegiatan penduduk. Sudah sejak masa lampau, kota merupakan bukti peradaban manusia yang terus bergerak maju. Kemunculan kota-kota pertama di dunia diketahui ada selama periode Neolitik di Mesopotamia kuno. Argos terletak di Yunani dan terus dihuni oleh manusia selama 7.000 tahun. Kota ini sempat digunakan sebagai benteng utama selama era Mycenaean. Kemungkinan kota yang terletak di daerah Peloponnese ini didirikan atau pertama kali dihuni pada 5000 SM. Argos sempat menjadi kekuatan dominan di Peloponnese sampai munculnya kekuatan Sparta. 3. Fayum, Mesir. Kota merupakan pusat permukiman dan kegiatan penduduk. Sudah sejak masa lampau, kota merupakan bukti peradaban manusia yang terus bergerak maju. Kemunculan kota-kota pertama di dunia diketahui ada selama periode Neolitik di Mesopotamia kuno. Argos terletak di Yunani dan terus dihuni oleh manusia selama 7.000 tahun. Kota ini sempat digunakan sebagai benteng utama selama era Mycenaean. Kemungkinan kota yang terletak di daerah Peloponnese ini didirikan atau pertama kali dihuni pada 5000 SM. Argos sempat menjadi kekuatan dominan di Peloponnese sampai munculnya kekuatan Sparta. Madinah El Fayoum atau kota Fayoum merupakan wilayah Mesir kuno yang terkenal akan kesuburannya serta menjadi habitat tumbuhan dan hewan. Terletak 100 km dari Kairo, Fayoum pernah menjadi lembah gurun gersang, mengutip dari World History. Setelah anak sungai Nil mengalirinya, wilayah itu menjadi oasis yang sangat subur, sehingga menarik pertumbuhan tanaman, satwa liar, kemudian disusul manusia pada 7200 SM. Anak sungai Nil ini diberi nama Bahar Yusuf untuk menghormati Nabi Yusuf AS dan masih ada sampai sekarang sebagai sebuah kanal. Nama Fayoum berasal dari kata Mesir kuno, Payum, atau Payom, yang berarti danau atau laut yang mengacu pada Danau Muris. Danau itu dibangun oleh Amenemhat pertama tahun 1991 sampai tahun 1962 SM dari dinasti ke-12. Kerajaan pertengahan Mesir kuno dianggap sebagai zaman keemasan, ketika budaya menghasilkan beberapa karya terbaiknya dan Fayoum mendapat manfaat dari pemerintahan dinasti ke-12 yang stabil. Populasi Fayoum mulai menurun pada abad ke-2 dan wabah mematikan menghancurkan populasi lebih jauh. Pada awal abad ke-3 populasi telah berkurang menjadi di bawah 10% dari penghuni abad sebelumnya. Saat itu,
Lembah yang subur digunakan secara berlebihan dan sebagian besar tanah tekah dikembangkan, sehingga memaksa satwa liar pergi. Tanaman papirus yang dulunya sangat berlimpah, telah dipanen hingga hampir punah seperti halnya bunga dan fauna lain yang pernah menarik orang-orang ke wilayah itu. Setelah bangsa Arab menguasai wilayah Fayoum pada abad ke-7, kota itu menjadi pusat pertanian dan perdagangan yang makmur. Saat ini, daerah tersebut kembali menjadi daerah pertanian yang kaya karena upaya pelestarian ekologi dan perbaikan dalam peternakan. Sereal, beras, kacang-kacangan, anggur, zaitun, buah ara, kurma, madu, kapas, dan tebu adalah komoditi unggulan kota Fayoum. 4. Sidon, Lebanon. Perhatian dunia dalam beberapa hari terakhir tertuju pada Beirut, ibu kota Lebanon, usai ledakan besar yang mengalahkan ratusan dan melukai ribuan orang. Kota kini hancur, terutama pelabuhan-pelabuhan tempat ledakan berasal. Kini, selain menyelamatkan warga, pemerintah Lebanon juga berupaya menggerakkan kembali perekonomiannya. Aktivitas perkapalan, misalnya, mulai dialihkan ke pelabuhan di 3 kota terdekat. Salah satunya kota Sidon, yang berjarak 40 km di selatan Beirut. Pemilihan kota Sidon seakan-akan mengukuhkan kembali nilai historisnya. Sebab, sebagaimana ditulis laman ancient.eu, Sidon adalah pusat perdagangan maritim pada masa peradaban kuno Fenisia di kawasan Mediterania. Pada masa itu, Sidon bersama Tirus menjadi 2 negara kota paling kuat. Kejayaan Sidon tak terlepas dari usianya. Kota pelabuhan itu telah dihuni sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Apalagi, The Telegraph memasukkan Sidon ke dalam jajaran 20 kota tertua di dunia. Ensiklopedia Britannica menyebut, Sidon mencapai puncak kejayaannya pada milenium kedua sebelum Masehi. Kejayaan itu berkat perdagangan maritimnya. Pasalnya, orang Fenisia dikenal sangat handal membuat kapal dan memiliki kemampuan navigasi untuk mengarungi hamparan laut Mediterania. Sejak milenium ketiga sebelum Masehi, para pelaut dari kota Babylon di Fenisia telah mengembangkan kapal yang lambungnya melengkung sehingga mampu menghadapi ganasnya laut dan menggunakannya untuk mengirimkan kargo kayu ke Mesir. Selama berabad-abad mendatang, Babylon dan negara bagian Fenisia lainnya seperti Sidon, Tyre, Arfad, dan Beirut menciptakan ceruk penting bagi diri mereka sendiri dengan mengirimkan barang-barang mewah dan membawa bahan baku curah dari pasar luar negeri ke timur dekat Syam. Tulis sejarawan dan arkeolog asal Inggris, Richard Miles, sebagaimana dikutip ancient.eu. Kemakmuran Sidon di belakang membuat kota itu kerap diperebutkan. Silih berganti, tulis Ensiklopedia Britannica, kota kuno yang pernah dikuasai oleh kerajaan Asyur, Babilonia, Persia, Alexander Agung, Selekia dari Syria, dinasti Ptolemes di Mesir, dan Romawi. Selama Perang Salib tahun 1095 sampai tahun 1492 kota Sidon kembali diperebutkan. Kota itu beberapa kali berganti penguasa setelah dihancurkan dan dibangun kembali. Pada abad ke-17, Sidon mencapai kejayaannya lagi di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Pada abad ke-18, di bawah kekuasaan Prancis, Sidon berkembang sebagai pelabuhan menuju Damaskus. Kemegahan kota Sidon sempat hancur oleh gempa bumi pada tahun 1837 meski kemudian dibangun kembali. Silih berganti penguasa di Sidon telah meninggalkan banyak artefak kuno di sana. Terdapat banyak sarkofagus di sana, 2 di antaranya adalah Raja Sidon pada periode Fenisia, Esmunazar dan Tenes. Terdapat pula sarkofagus Alexander yang terkenal, yang menggambarkan adegan pertempuran dan perburuan, meski kini telah berada di Istanbul. Peninggalan kuno lainnya di Sidon adalah kuil Fenisia Esmun, Ikmaun, dan kastil tentara salib. 5. Plovdiv, Bulgaria. Kota Plovdiv di selatan Bulgaria memulai tahun dengan menyandang predikat baru, yakni ibu kota kebudayaan Eropa, European Capital of Culture. Penobatan tersebut dirayakan dengan festival yang digelar pada Sabtu, 12/1 malam waktu setempat. Sebagai salah satu kota tertua di Eropa dengan pemukiman prasejarah yang telah berusia lebih dari 8.000 tahun, Plovdiv adalah kota pertama di Bulgaria yang memegang gelar tersebut. Sejak masuk dalam daftar seleksi pada tahun 2014 bersama dengan kota Matera di Italia, kota terbesar kedua di negara Balkan ini telah mengalami peningkatan kunjungan wisatawan yang datang untuk berwisata sejarah. Pemerintah kota Plovdiv berharap kunjungan wisatawan pada tahun ini lebih meningkat. Plovdiv, juga dikenal sebagai kota 7 bukit, pertama kali diduduki oleh kaum Tracia, sebelum direbut oleh Philip II dari Makedonia, ayah dari Alexander Agung, yang memberinya nama Philippopolis. Selama berabad-abad, kota ini telah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi, Bulgaria, Bizantium, dan Ottoman.
Pada tahun ini Plovdiv menargetkan 2 juta kunjungan wisatawan. Objek wisata bersejarah yang dipromosikan mulai dari kawasan kota tua dengan rumah beraneka warna dan jalanan berbatu sampai gedung teater kuno. Ada banyak hal menarik di kota ini, kami bangga karenanya, kata Veselina Sekerdziva, salah satu warga Plovdiv. Ada banyak yang bisa dilihat di sini, mulai dari museum, keruntuhan bangunan sampai perbukitan, lanjutnya. Senada dengan Plovdiv, kota Matera di Italia yang juga baru saja menyandang gelar European Capital of Culture, bakal menyelenggaraan pesta serupa pada 2 pekan mendatang. Itulah tadi deretan kota tertua di dunia versi asal-usul. Jika ada salah kata atau informasi saya mohon maaf. Cukup sekian video dari saya, terima kasih, bye.